Di saat pasiennya ini dalam keadaan sekarat, Jane tuh coba membelai rambut para pasiennya. Dan ya ada beberapa pasien yang juga dilecehkan sama si Jane ini. Jane akhirnya menjadi semakin ketagihan dan melanjutkan aksi kejinya sampai beberapa pasien hilang nyawa. Hey everybody, gue ucapin selamat datang di channel gue, Diki Wahyu Pertama. Nah, dan sebelum lanjut, gue mau nanya nih ke kalian. Ya, cuma sebuah pertanyaan sepele sebenarnya. Nah, jadi gini, menurut kalian tugas seorang perawat itu apa sih? Ya elah, anak kecil juga tahu kali. Iya, pasti merawat dan memberikan rasa aman ke pasien. Ya, kebanyakan emang kayak gitu kan. Tapi, iya beda nih sama sosok yang mau gue bahas kali ini. Dan tindakan yang dilakuin berbanding 180 derajat dari tugas yang semestinya dilakuin perawat. Jane Topan. Nah, sosok wanita ini dengan teganya menyelewengkan tugasnya sebagai perawat dan dengan teganya menghabisi 31 pasiennya. Hal itu dilakuin dia cuma karena ketagihan ngelihat pasiennya ini sekarat dan agar hasrat seksualnya terpenuhi. Dia mengeksekusi para korbannya dengan berbagai cara yang memang tindakan ini di luar nalar. Lantas gimana nih kisah selengkapnya dan apa gitu motif dari si Jane Topan ini? Mari kita kupas tuntas. Wanita dengan nama Jane Topan ini sebenarnya ya bukan nama lahirnya. Sewaktu lahir dia itu diberi nama Honora Kelly. Nah, buat sekarang nih kita panggil dia Honora dulu gitu. Biar ya kita nggak bingung nanti buat kedepannya, buat pembahasan lebih lanjutnya. Oke, baik lagi ke pembahasan. Nah, Honora ini lahir pada tanggal 31 Maret 1854 di Boston dan merupakan anak dari seorang imigran Irlandia. Sewaktu masa kecilnya, Honora itu bisa dibilang ya anak yang broken home gitu, karena dia itu harus kehilangan ibunya saat dia masih kecil. Kepergian ibunya itu dipicu ya karena menderita tuberkulosis atau TBC. Keadaan masa kecilnya juga semakin diperburuk dengan sosok ayahnya yang bernama Peter Kelly dan merupakan pecandu alkohol. Ya bukan cuma pecandu alkohol gitu, ayah Honora juga punya sifat yang cukup kasar gitu dengan cara dia mendidiknya. Oke, baik lagi ke Honora. Dia ini juga punya kakak kandung yang bernama Delia Josephine dan satu lagi Nelly. Nah, tapi nggak tahu ya di sini bapak Honora yang seharusnya setelah ditinggal istrinya meninggal, kan harusnya nih tugasnya itu membesarkan dan mendidik anak-anaknya kan. Tapi iya, dia ngelakuin sebaliknya gitu. Honora yang masih berusia 6 tahun dan kakaknya si Delia yang berusia 8 tahun, malah mereka berdua itu dititipkan di panti asuhan yang ada di Boston Female Asylum. Ya itulah. Nah, sementara itu si Nelly kakak si Honora itu berdasarkan sumber yang gue dapet dia dimasukkan ke RSJ ya karena menderita suatu gangguan kejiwaan kayak ayahnya gitu. Setelah kurang lebih 2 tahun berada di panti asuhan, ada seorang janda yang cukup kaya gitu bernama Anne Topan yang datang ke panti asuhan dan kedatangannya ini untuk mengadopsi anak. Nah, sekaligus dijadikan pelayannya. Di sini Anne Topan itu punya ketertarikan sama si Honora dan akhirnya Honora diadopsi sedangkan Delia kakaknya gak ikut diadopsi. Nah, ada informasi juga kalau si Delia ini akhirnya keluar juga dari sana dan ya memilih menjadi seorang pelacur. Di keluarga Anne Topan inilah nama Honora Kelly diganti karena gini, ya kan dia diangkat sebagai anaknya dan nama Honora Kelly itu berubah menjadi Jane Topan. Nah, tapi sebenarnya ada alasan lain gitu. Nama Honora Kelly ini kan khas sama keturunan orang-orang Irlandia. Dan sedangkan di sana orang-orang Irlandia itu kayak dipandang sebelah mata. Jadi gitu. Oke, karena itu maka mulai sekarang kita panggil aja dia ini Jane. Atau ya Topan. Kayaknya lebih cocok Jane aja deh. Jane lebih simpelnya ya. Oke, si Jane ini kayak
yang gue bilang di awal, dia di sana kan diadopsi dan diangkat menjadi anaknya Entopan gitu. Tapi di sini dia juga sekaligus dijadiin pelayan yang mana dia ngerjain pekerjaan rumah ya, kayak pekerjaan rumah pada umumnya gitu, masak, nyapu, nyuci baju gitu kan, nyuci piring, ngepel, ya tentunya sembari melayani si Entopan ini. Nah di rumah itu juga Jen ini sebenarnya nggak sendirian gitu, karena dia juga punya sosok kakak angkat yang merupakan anak dari Entopan yang memang seumuran sama Jen gitu. Namanya adalah Elizabeth. Nah di sini nih mereka, walaupun Jen itu di sana dijadiin pelayan, ya anak angkat tapi kayak jadi pelayan gitu ya. Tapi dia itu akrab, ya malahan kayak kakak adik kandung gitu yang memang akur gitu sama si Elizabeth ini. Dan memang Entopan juga nggak beda-bedain gitu mereka berdua dan nganggep Entopan kayak anak kandungnya sendiri. Tapi ada yang berbeda nih dan terkadang ngebuat Jen iri adalah yaitu tadi Jen di sana diperlakukan seperti pelayan yang memang dialah yang ngerjain pekerjaan rumah. Dan ada hal yang semakin ngebuat Jen ini sedikit nggak bebas adalah Jen ini setelah beberapa saat di rumah Entopan, dia itu kayak dikontrak sebagai pelayan Entopan yang tadinya jadi anak angkat dan sekarang dia dijadiin pelayan yang memang cuma sekedar kontrak aja, karena hal itu juga nggak mengubah perlakuan Entopan di awal yang memang memperlakukan Jen kayak anaknya sendiri. Cuma di sini Elizabeth sama si Jen ini beda job desk-nya gitu kali ya. Nah di sini juga Jen ini disekolahkan sama Entopan dan dikabarkan Jen ini ya anaknya juga berprestasi gitu di sekolahnya. Oke, seiring bertambahnya umur, Jen juga makin gak bisa bebas dengan adanya ikatan kontrak ini. Karena setiap kali Jen pengen coba keluar dan mencoba tantangan baru, Entopan ini kayak bilang gitu ke si Jen, kalau harusnya dia itu ya udah bersyukur gitu, udah diadopsi Entopan, dan sembari bawa-bawa kalau si Jen itu keturunan Irlandia. Dan ya memang di sana kan keturunan ini dipandang sebelah mata. Dan Entopan juga kayak ya nakut-nakutin gitu kalau Jen keluar, Jen belum tentu bisa dapat kerjaan. Karena ya itu tadi, pandangan sebelah mata lah yang mempersulit itu semua. Nah di sini Jen itu mulailah timbul tuh benih-benih kekesalan dan dendam yang dikit demi sedikit menumpuk seiring bertambahnya umur. Tapi di sini Jen ya mulai terbiasa dan mulai tumbuh dewasa di rumah Entopan. Dan di usianya yang hampir 20 tahun, Jen ini udah punya tunangan. Bahkan saat itu mereka udah mau nikah gitu. Dan tau gak sih, di saat Jen yang memang udah berharap lebih ke pasangannya ini dan selangkah lagi menuju sah, tunangannya itu ninggalin Jen dan memilih menikah dengan perempuan lain. Nah, hal inilah itu yang ngebuat Jen itu semakin memupuklah tuh rasa dendam dan gangguan mentalnya Jen. Karena setelah kejadian itu, Jen itu sempat beberapa kali coba ngelakuin bunuh diri. Setelah ibu angkatnya yaitu Entopan meninggal, Jen punya keinginan buat jadi perawat. Dan kali itu dia mutusin buat masuk ke salah satu sekolah keperawatan yang ada di Cambridge Hospital di Boston. Karena buat jadi perawat itu kan cukup ketat gitu seleksinya, dan di situ Jen yang sebelumnya punya kecenderungan buat bunuh diri, dia itu tutup rapet-rapet gitu supayanya dia bisa lolos masuk ke sekolah keperawatan itu. Saat menjalani pelatihan perawatan, Jen di sana ya sering kali gitu disuguhkan dengan praktek-praktek autopsi. Nah, ketika teman-temannya kayak muak sama hal itu, tapi di sini Jen ini justru menikmatinya, dan bahkan ada yang bilang gitu kalau si Jen ini seperti terobsesi dengan kematian. Tapi saat itu ya nggak ada yang menduga kalau ini tuh sebuah keanehan yang menjadi cikal bakal Jen akan menjadi seorang yang mengerikan. Karena kepribadian Jen ini yang selalu ceria dan banyak bicara, ya bisa dibilang asik gitu ke semua orang, dan banyak yang suka gitu sama karakter si Jen ini. Saat itu dia dapat nama panggilan baru yaitu Jolly Jen. Nah tapi si Jen itu lebih suka dipanggil dengan Jenny. Di sini Jen itu juga nyaman dengan posisinya sebagai perawat dan memang dia juga itu menyukai para pasiennya.
Tapi ya ada hal yang aneh gitu, karena dia suka ngelihat pasiennya sekarat, dan hal itulah yang meningkatkan gairah seksual Jen. Setelah selesai pendidikan keperawatan, dia akhirnya kerja sebagai perawat magang pada tahun 1885 di rumah sakit Cambridge. Tapi disinilah sifat buruk Jen itu mulai timbul dengan sembunyi-sembunyi dari dokter. Dia ngelakuin hal yang memang di luar akal sehat manusia. Karena Jen itu ngejadiin para pasiennya ini sebagai kelinci percobaan. Dia bereksperimen dengan menyuntikkan morfin, atropin, dan opioid. Saat itu Jen itu memang suka dan ketagihan di saat obat yang dia suntikan ke pasiennya itu beraksi. Nah, karena hal inilah yang memang ditunggu-tunggu oleh Jen. Dan akibat perbuatan Jen ini, banyak pasien yang meninggal di tangan dia. Dan ada juga gitu yang memang masih bertahan hidup setelah reaksi obatnya itu hilang. Tapi hal ini ya nggak ada yang tahu kalau kematian para pasiennya disebabkan oleh Jen. Karena di sini juga Jen itu pinter gitu. Dia cenderung memilih pasiennya yang emang udah berusia lansia. Yang mana hal inilah yang ya nggak akan menimbulkan kecurigaan keluarga para korban dan para dokter lain di sana. Dan ya nggak tahu ya, di sini Jen ini kayak pinter berkamuflasi atau emang karakternya yang emang bisa dua sisi gitu. Karena sesudah ngelakuin beberapa pembunuhan itu, dia malah semakin disukai rekan-rekan kerjanya karena sikapnya itu emang ramah dan ceria. Dan reputasinya malah semakin meningkat, semakin lebih baik gitu. Hal inilah yang ngebuatnya direkomendasikan buat dipindah tugaskan di rumah sakit Massachusetts General Hospital. Ya itulah, gue kurang bisa lancar ngomong bahasa Inggris gitu Pak. Oke, lanjut. Dengan posisi di sana itu dia gajinya lebih tinggi. Setelah dipindah tugaskan, hal ini tuh ngebuat Jen menjadi semakin gak waras. Jen mulai mencoba-coba mencampurkan obat keras ke dalam obat pasien yang menyebabkan beberapa pasien itu meninggal secara tiba-tiba. Tindakan Jen itu ya nggak cukup sampai di sini. Di saat pasiennya ini dalam keadaan sekarat, Jen tuh coba membelai rambut para pasiennya. Dan ya ada beberapa pasien yang juga dilecehkan sama si Jen ini. Meskipun begitu, ya nggak ada seorang pun gitu yang menyimpan kecurigaan sama dia. Jen akhirnya menjadi semakin ketagihan dan melanjutkan aksi kejinya sampai beberapa pasien hilang nyawa. Pada tahun 1890, Jen akhirnya dipecat. Tapi ini bukan karena dia ketahuan ngebunuh para pasiennya, tapi karena tuduhan pencurian barang berharga dan uang milik pasien. Nah, dia akhirnya keluar tuh dari sana tanpa dapat lisensi perawat. Tapi setelah keluar dari rumah sakit itu, Jen ya kemudian bekerja sebagai perawat pribadi, kayak freelance gitulah. Ada yang membutuhkan perawat, ada yang membutuhkan seorang perawat, dia datang ke rumahnya gitu, dan kayak door to door gitulah. Tapi dia kayak gitu juga nggak berlangsung lama, karena dia akhirnya balik lagi tuh ke rumah sakit di awal dia kerja, yaitu Cambridge Hospital. Tujuan awalnya sebenarnya itu buat dapat lisensi perawat. Tapi bukannya di sini dia berhenti ngelakuin tindakan-tindakan keji sebelumnya, dia malah semakin brutal. Dia meracuni pasien-pasiennya, dan sampai ada satu momen gitu, ada dokter lain gitu tahu kalau seorang pasien tuh tewas di tangan Jen. Tapi lagi-lagi hal itu cuma dianggap kelalaian dalam memberikan obat, bukan sebagai pembunuhan. Nah, akibat hal inilah Jen kembali gagal dapat lisensi perawatnya. Dengan dipecatnya Jen dari rumah sakit Cambridge ini, dia kayak santuy gitu. Karena ya dia di sini masih bisa menjadi perawat secara freelance atau perawat pribadi atau ya door to door tadi. Dengan covernya yang ceria dan pintar ngomong, Jen ini gampang banget gitu ngeyakinin kliennya buat gunain jasanya sebagai perawat pribadi. Nah, sampai sini masih inget nggak kalian sama sosok Elizabeth yang merupakan saudara angkat Jen yang memang mereka udah deket banget gitu. Tapi di sini Jen dengan teganya juga mengeksekusi Elizabeth dengan memberikan racun di dalam minumannya, yang hal ini ngebuat Elizabeth itu menderita
selama beberapa hari sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakuin Jane terhadap Elizabeth itu motifnya ya beda gitu dari pembunuhan yang lain. Dia ngelakuin pembunuhan ke pasiennya kan karena memenuhi hasratnya. Tapi motif Jane mengeksekusi Elizabeth adalah dendam dan kesal karena dia diperlakukan beda sama Entopan semasa hidupnya. Nah, bukan cuma itu. Setelah Elizabeth itu meninggal, Jane juga ngerayu suami Elizabeth. Tapi hal itu ya ditolak mentah-mentah dan ya hal itu juga ngebuat Jane itu sedikit frustasi. Sampai dia itu minum racun yang mengakibatkan dia harus dirawat ke rumah sakit. Setelah siuman dari keracunan yang dia derita, Jane itu akhirnya beraktivitas seperti biasa. Dia mencoba menawarkan dirinya ke beberapa orang untuk menjadikannya perawat pribadi. Nah, sampai pada akhirnya dia bertemu sepasang lansia yang bernama Matty dan Alden Davis. Tapi ya nggak butuh waktu lama gitu, Matty dan Davis juga berakhir tewas di tangan Jane. Bahkan dengan cerobohnya, Jane juga mengeksekusi saudara perempuan Davis dan kedua putrinya yang bernama Minnie dan Genevieve. Ya itu tadi. Tapi disinilah menjadi akhir dari perbuatan keji Jane. Karena kematian seluruh keluarga Davis ini kayak ngejanggal gitu kan. Dan secara serentak ya nggak berselang lama gitu. Dan memang ada salah satu anggota keluarga Davis juga yang masih selamat dari aksi keji Jane. Dia melaporkan kematian keluarganya agar dilakukan toksikologi pada jasad Minnie. Dan dari sini titik terang itu ditemukan bahwasannya Minnie meninggal karena ada racun di dalam tubuhnya. Setelah itu, karena kepolisian itu mencurigai Jane Topan itu sebagai pelakunya, pihak kepolisian juga akhirnya melakukan pengintaian sampai pada akhirnya di tanggal 29 Oktober 1901 Jane ditangkap karena pembunuhannya terbukti dilakukan pada keluarga Davis. Saat diinterogasi, dia mengakui gitu bahwasannya dia telah membunuh 31 orang semasa karirnya menjadi seorang perawat. Banyak banget gitu orang yang jadi korban Jane ini. Kayak karena untuk memenuhi hasratnya sendiri, dia tega membunuh 31 orang. Tapi bahkan ada yang mengklaim kalau pembunuhannya itu lebih dari 31 orang, Pak. Tapi di saat dia ada di pengadilan itu menyatakan bahwa dia nggak waras atau gila. Dan dengan pernyataan itu, Jane itu masih bersikeras gitu menyatakan kalau dia itu waras gitu. Tapi hal itu ya nggak mengubah keputusan penegak hukum. Karena itu Jane ini dinyatakan nggak bersalah dan hanya menempatkan Jane seumur hidup di rumah sakit Taunton Insane. Sampai pada akhirnya dia menetap di RSJ itu hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 Agustus 1938 di usianya yang menginjak 84 tahun. Nah, selesai. Itu tadi kisah dari Jane Topan. Dan sekian dulu buat pembahasan kita hari ini. Tapi gak kebayang sih kalau di zaman sekarang masih ada orang kayak dia. Banyak orang yang mati gitu karena dijadikan bahan eksperimennya. Ngeri banget gitu kasus ini tuh. Dan langka juga gitu kasus kriminal cewek yang sampai mengeksekusi korbannya sebanyak 31 orang. Nah, pendapat kalian gimana nih sama kasus ini? Atau kalau kalian juga punya request selanjutnya, kasus apa yang mau gue bahas, silahkan ketik di kolom komentar. Gue juga minta maaf kalau ada salah informasi dan mohon koreksinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis. Oke?